Nah, di segmen kali ini Teteh pengen menceritakan tentang pendakian gunung di mana nih? Di Gede Pangrango. Oke. Pada tahunnya berbeda mungkin Teh? Tahun 2022 bulan Maret. Pas lagi gini ngadep ke sana. Timbul muncul dari bawah. Oke. Dari bawah danau. Apaan tuh? Pas muncul wanita, kok telanjang, kata tuh. Telanjang pakai mahkota. Pas ngeliat ke bawahnya, astagfirullahaladzim, kenapa bawahnya ular? Ini yang terakhir ditanya. Kata dia, saya yang terakhir yang turun. Ceritanya lewat, nggak lama pas dia lewat dia lihat, nggak ada. Saya kaget. Kok orang itu kemana, Kak? Nggak tahu. Kan barusan lewatnya juga, kata saya. Terus ingat, oh di sini kan ada yang meninggal tanggal 12 Maret, kata saya teh. Ya Allah, kata saya teh. Jangan ambil suami saya di saat seperti ini. Kalau misalkan mau diambil, saya ikhlas. Tapi jangan dalam keadaan di atas gunung seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pada momen kali ini gue masih berada di kota Bandung nih. Dan kali ini gue masih menghadirkan narasumber. Dan narasumber gue kali ini adalah pendaki senior asal kota Bandung nih. Oke, langsung aja nih kita sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Teh Lenia. Malam. Apa kabar nih Teh? Baik. Waduh, baik ya. Kesibukannya lagi apa nih? Kayaknya udah lama banget nih kita nggak ketemu ya. Terakhir itu di bulan kemarin kan? Ya. Iya. Kesibukannya masih sama nih berarti? Ya sibuk. Biasalah sesibuk-sibuknya di rumah. Dari ibu rumah tangga ya? Iya. Oke. Nah, di sebelumnya itu kan Teteh menceritakan tentang pendakian Gunung Gede Via Putri ya, di tahun 2021. Nah, di segmen kali ini Teteh pengen menceritakan tentang pendakian gunung di mana nih? Di Gede Pangrango. Oke. Pada tahunnya berbeda mungkin Teh? Tahun 2022 bulan Maret. Oke, bisa disimak video ini sampai habis teman-teman semua. Karena Teh Lenia ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa dia dan rombongannya bisa diteror oleh makhluk yang tak kasat mata seperti itu. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang pengen menjadi narasumber di sini ataupun ceritanya pengen dibacain di sini, lu bisa langsung aja nih diisi di form yang udah disediain di kolom deskripsi atau DM Instagram besokpagi.idv. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Pendakian Gunung Gede via Cibodas lintas ke Gunung Putri Teh ya. Ya. Tadi di awal cerita sempat menjelaskan banyak banget teror-teror yang Teteh alami sama suami berdua nih. Dan lagi-lagi melakukan pendakian ini cuma berdua sama suami. Wah, bisa diceritain lagi nggak sih Teh dari awal keberangkatan
hingga akhirnya terjadi kayak gitu nih? Bisa. Ya, silakan Teh. Awal cerita, saya ngajak suami itu bukannya mau ke Gede Pangrango. Niatnya sih rencananya mau ke Ciremai. Oke. Tapi dalam hati saya penasaran, pengen tahu puncak Pangrango. Kata suami, ya udah ke Pangrango aja dulu. Ya. Singkat cerita, hari Jumat. Karena mau 2 malam kan, berangkat hari Jumat. Berangkat dari rumah jam 2 sore. Seharusnya kan naik Bogor saya malah naik yang ke Cianjur. Oke. Jadi dari sana kan keliling lagi, keliling lagi. Nyampe base camp jam 10 malam. Oke. Udah nyampe base camp, biasa istirahat, makan dulu. Habis makan ke air, udah ke air, habis menunaikan sholat gitu ya, sholat isya. Tiduran, tapi tidur nggak bisa tidur. Perasaan, kok gini? Bulu kuduk tuh pada berdiri. Nggak bisa tidur, kata suami, kenapa? Kok gelisah? Nggak tahu nih, nggak bisa tidur. Udah, berjamin aja nanti juga tidur. Tetap nggak bisa, kata saya. Sampai saya ke air jam 3 mandi. Itu kan dingin. Penasaran saya, ingin ngelihat aliran sungai. Pas saya nengok, astagfirullahaladzim, ada nenek-nenek, rambutnya gimbal, ada anak kecil berdua. Masa iya di tempat kayak gini ya ada kayak ginian, kata saya. Ya udahlah, mungkin kata saya teh pengen tahu doang. Udah gitu, udah aja biasa mandi, naik lagi ke atas. Karena saya nggak bisa tidur, ya udahlah sambil wirid gitu, wirid sampai nunggu adzan subuh, wirid tahajud. Sambil udah pas adzan subuh sembahyang, udah sembahyang, ngebangunin suami, mau ke air, kata saya. Oh ya, ke air, sembahyang, beres-beres, udah beres-beres, ke itu sekitar 5:30, sarapan dulu. Habis sarapan, kira-kira jam 6 baru jalan. Di perjalanan udah nggak enak. Tawon dari pertama jalan itu tawon, terus nih kayak udah jangan diterusin, kayak gitu. Cuman saya dalam hati saya penasaran, seseram apa. Saya kan orangnya penasaran. Gunung ini angker. Nah, saya pengen tahu gitu. Saya penasaran. Jalan terus sama suami. Kira-kira sampai di Telaga Biru jam 8-an gitu. Udah jangan istirahat, kata suami, jangan istirahat di sini. Nggak apa-apa. Nyamperin dulu saya ke Danau Biru. Pas lagi gini ngadep ke sana. Timbul muncul dari bawah. Dari bawah danau. Apaan tuh? Pas muncul, wanita, kok telanjang, kata tuh. Telanjang pakai mahkota. Pas ngeliat ke bawahnya, astagfirullahaladzim, kenapa bawahnya ular? Terus saya astagfirullahaladzim, nggak dilihat lagi. Langsung balik badan. Sama suami, udah yuk berangkat, yuk berangkat. Emang kenapa? Nggak, udah berangkat. Dari sana berangkat, nggak lama saya. Berangkat. Jalan lagi. Nah di Rawagayonggong kayak ada yang ngikutin terus. Pas ngelirik ke belakang nggak ada. Jalan lagi,
ada yang ngikutin lagi. Sampailah di persimpangan Curug Ciberem. Di sana rehat. Karel taruh dulu di si bapak. Minum dulu kopi suami saya. Rehatlah, sebat dulu. Habis sebat, ke Curug Ciberem yuk. Bentar aja kata saya. Ayo, bawa Karel jangan. Nggak usah. Taruh aja di sini. Hilang nggak bakalan. Nggak bakalan. Ya udah. Titipin Karel di si bapak warung. Berangkat ke Curug Ciberem. Ini hawa mistisnya dari pas mau masuk. Kok kayak gini kata saya teh. Hawa mistisnya terasa banget. Ya, cuman foto-foto doang kok di sini. Buat kenang-kenangan kata saya. So, fotoin. Pas pertama dipoto kan menghadap curug. Jadi jelas itu. Seorang raja berdiri. Saya sampai gini, astagfirullahaladzim. Udah nggak dilihat lagi. Soalnya kalau dilihat terus, kita kan pandangan pasti kosong. Mudah masuk. Kebanyakan orang yang suka kesurupan, begitu ngelihat kayak gitu, memandang terus. Kalau saya enggak. Begitu melihat, ngucapin istighfar, udah nggak dilihat lagi. Udah gitu. Foto. Udah jangan kesananya. Emang kenapa kata suami? Udah ada makhluk 3 orang. Yang anehnya, si nenek-nenek yang di aliran sungai bawah base camp ada di curug itu. Masya Allah. Mungkin yang ngikutin sepanjang jalan itu kayaknya si nenek-nenek itu. Gak lama di situ juga. Udah ya foto-fotonya. Ya udah. Pergi lagi dari sana. Nyampe di simpang lagi Ciberem. Udahlah sekarang makan bakso. Lapar nih kata saya. Ya makan bakso. Makan dulu bakso agak lama lah. Habis makan bakso udah istirahatnya udah cukup, baru jalan lagi, jalan pas di curug yang kayak adalah nggak tahu curug apa itu teh namanya. Air panas bukan deh? Bukan, yang sebelumnya. Sebelumnya ya. Ada kan curug. Nah di situ saya ngelihat sesosok putri di sana. Kata saya teh, jangan foto di sana. Ke suami, kenapa? Udah, jangan banyak ngomong. Sesosok putri di sana. Begitu jalan lagi. Terus jalan. Sampai di jalur Cipanas. Yang anehnya di Curug Cipanas, yang anak kecil di base camp itu ada lagi di sana. Saya kan mau lewat, sedangkan ini anak kecil yang 2 di base camp itu. Kok kamu kenapa ngikutin saya dalam hati? Udah gitu. Saya numpang lewat. Maaf kalau saya mengganggu kalian. Saya nggak bermaksud mengganggu kalian. Udah gitu. Assalamualaikum. Udah lewat. Jalan lagi dari sana. Singkat cerita, sampai di Kanang Badak. Kediriin tenda. Biasa masak-masak lah. Masak-masak, makan. Udah itu rehat. Tetap nggak bisa tidur, setiap pegunung nggak bisa tidur. Jadi perasaan gini, takutnya kalau saya tidur, sukma saya dibawa sama makhluk di sini. Perasaan kayak gitu. Takut, jadi nggak bisa tidur. Sampai kira-kira jam 3 pagi, masak lagi saya, air panas.
ngangetin lah, ngangetin buat sarapan kan, mau summit ke itu, ke Pangrango. Pas ngelihat ke musola, kan ada musola. Pas ngelihat musola, ke musola, ada makhluk pakai sarung tapi tinggi gede lagi sembahyang. Kata saya teh, apa ini jin Islam? Oh iyalah, mungkin itu jin Islam. Nggak apa-apa. Saya kan ngambil air jam 3 subuh di sana. Udah ngelihat kayak gituan, sambil ngambil wudhu. Udah ngambil wudhu gitu, sholat juga nggak di musola. Pas udah adzan subuhnya nggak di sana, di tenda aja sambil duduk kan bisa sama suami. Beres sholat, beres sarapan, mulai muncak ke itu Pangrango. Hawa mistisnya kerasa banget itu, sepanjang trek lah. Soalnya beda sama kayaknya ke Pangrango itu jarang dijamah manusia. Makanya kerasanya gitu. Kata suami saya, udah matanya jangan wisata. Saya juga sampai ketawa. Iya ya, jangan wisata, udah lurus aja ke depan jalan. Kalau ngeliat sesuatu udah jangan diucapin, jangan diomongin, udah lurus aja. Lurus aja. Nyampe di puncak jam 9. Karena jalannya santuy. Jam 9 foto-foto di puncak. Anehnya di tugu itu ada makhluk. Lagi diam. Kata saya, awas, ke suami, awas kamu kalau mau dipoto di sana, pamit dulu. Itu ada makhluknya. Yang benar ada. Nenek udah keriput. Kayaknya adalah ratusan tahun itu mah. Kalau bisa diituin gitu ya. Ada ratusan tahun. Yang benar iya. Pamit kalau mau dipoto di sana. Pokoknya pas pamit dulu baru dipoto. Udah dipoto-foto baru ke Mandalawangi. Di Mandalawangi itu banyak yang kayak gitunya. Kata saya dalam hati, kenapa ya di gunung? Kalau di gunung siang aja kelihatan, apalagi malam. Kalau keluar tenda, bilang gitu. Kejadiannya nanti sama saya diceritain pas disurkan. Siang aja kelihatan, apalagi malam kalau keluar tenda. Bilang gitu saya di Mandalawangi. Pas diceritain di rumah ya, emang apa aja yang kamu lihat? Banyak, kata saya teh. Pokoknya ada yang serem, ada yang baik, ada juga yang jahat. Gitu. Cuman sayanya nggak interaksi. Kalau interaksi, dia mudah masuk ke kita. Oh iya, udah di Mandalawangi, kira-kira cukup lah berfoto-foto. Sambil ngambil air minum, buat turun ke bawah. Ya, kita lanjut turun. Soalnya mau ke itu, ke Surukan, takutnya kesorean kan, kata saya. Oh iya, ayo. Turun. Gak ada apa-apa tuh. Di jalur gak ada apa-apa. Cuman kalau hawa mistis emang kerasa. Turun ke bawah. Nyampe bawah jam 12:30. 12:30 siang. Dari situ makan dulu siang, sholat dulu. Habis sholat beres-beres, berangkat ke Gede. Mau ke Gede jam 2. Jam 2 siang berangkat. Tawon yang dari pertama Cibodas, yang 2 itu kayak yang ngalangin lagi. Jangan berangkat sekarang, kayak gitu.
terus aja ngikutin. Cuman saya dalam pikiran gini, kalau besok saya malas nanjak lagi. Kalau udah nyampe Surkan kan tinggal ke bawah turun gitu, malas nanjak lagi. Sebenarnya Tawon ngasih tahu itu tuh sebenarnya, udah jangan berangkat besok aja gitu. Saya kan kekeh gitu orangnya. Ya dilanjut. Setiap ada orang banyak yang turun, banyak. Masih jauh ke puncak, masih lumayan. Setiap orang terus gitu. Adzan asar ada di mana ya? Sebelum Panaongan. Udah lewat jembatan setan deh. Iya. Udah lewat jembatan setan. Sebelum Panaongan, adzan asar. Diam dulu karena adzan. Habis adzan dilanjut lagi. Masih banyak tuh yang tektok. Pokoknya setiap orang ditanya masih jauh, masih jauh, masih. Pas di Panaongan, orang yang laki-laki gendut, gemuk enggak, kurus enggak, sedang lah. Kayak saya ya. Ini mah kegedean. Oh kegedean. Itu agak kecil. Masih jauh ke puncak, suami yang nanyanya. 15 menit lagi, Kang. Oh, masih banyak yang turun. Saya yang terakhir. Kalau yang lain ditanya, kan sama saya suka dilihat penasaran nih. Orang bukan gitu dalam. Oh ada, berarti dia orang, kata saya. Ini yang terakhir ditanya. Kata dia, saya yang terakhir yang turun. Ceritanya lewat, nggak lama pas dia lewat dilihat, nggak ada. Saya kaget. Kok orang itu kemana, Kak? Nggak tahu. Kan barusan lewatnya juga, kata saya. Terus ingat, oh di sini kan ada yang meninggal tanggal 12 Maret, kata saya teh. Astagfirullahaladzim. Ya udahlah, jangan itu. Kan udah sepi itu. Udah gitu teh. Jalan. Pas nyampe mau ke puncak itunya, gedenya. Kabut pekat, petir, hujan gede, belum hawa belerang yang menyengat. Saya di atas sampai sesak saya udah nggak kuat. Kata saya ke suami saya, saya udah nggak kuat nih, gimana? Bertahan, bentar lagi nyampe. Sampai diam dulu, ada yang tebing-tebing kayak gitu, diam dulu, sampai ngebuka flashlight di itu ya. Udah gitu teh, udah agak mendingan, tapi kabut tetap pekat. Jalan, la haula, sambil dalam hati, ya Allah selamatkan saya nggak mau mati di sini karena saya masih banyak tugas, kata saya. Keinget sama anak saya. Udah gitu. Sampailah di puncak gede, di Tugu. Niatnya sih mau rehat, cuman udah pada beres-beres. Biasanya warung hari Minggu rame. Itu udah beres-beres. Kata saya teh, kenapa? Nah udah gitu, udah aja turun yuk, nanti aja disurkan. Turun, kok kerasa lama? Kan disurkan itu nggak boleh bilang kenapa lama. Pas mau turun nggak boleh bilang kayak gitu. Di sana itu pantangannya ya? Pantangannya. Saya bilang gitu, kenapa lama nggak nyampe. Ketemu dia, nggak tahu orang, nggak tahu makhluk gitu ya. Ditanya, emang pakainya sih seperti si bapak warung. Pak, masih jauh ke Surkan, 1 jam lagi. Saya jalan udah setengah jam. Waktu pertama ke puncak gede, turun, ada kan 15 menit atau 20 menit. Ini 1,5 jam nggak nyampe-nyampe. Dikeliling-keliling terus. Saya sampai nandain batu, sampai 4 kali saya ngelilingin batu itu. Habis keempat kalinya saya istighfar, astagfirullahaladzim. Adzan, suami saya disuruh adzan lah suami.
Itu kan pas mau masuk maghrib di sana. Adan. Habis adan, jalan sedikit nyampe di Surken. Oke. Sampainya di Surken, rehat dulu di warung. Minum dulu teh hangat. Ya, makan seadanya lah, makan gorengan kayak gitu. Keburu hujan, turun. Suami saya langsung ngediriin tenda. Sampai semua pada basah kuyup. Baju yang kering cuma satu setel. Ceritanya tenda berdiri. Masuk, barang-barang dimasukin semua. Saya masuk, suami saya masuk. Masak. Air juga seadanya beli dari si bapak warung. Karena malas ke itu. Ke air keramat. Soalnya udah tahu penghuninya waktu pendakian pertama. Masak. Udah masak, mungkin makan, minum. Dari sana istirahat lah rebahan, tapi tetap saya nggak bisa tidur di sana juga. 2 malam di kandang badak sama di Surken nggak bisa tidur. Kira-kira jam 2 saya pikir, wah udah terisi gitu ya, perut udah terisi. Mudah-mudahan si bapak jangan hipo. Kira-kira jam 2 malam menggigil, pulang. Astagfirullahaladzim, pengen air panas. Pas lihat air habis. Melihat jam 2 kata saya. Ada orang-orang udah pada lelap tidur. Yang ngecamp kan hari itu sedikit, nggak banyak, karena udah banyak yang lintas. Karena hari Minggu ya banyak yang turun. Banyak yang turun dan lintas ke Cibodas. Ngeberaniin diri, lah hawala kata saya, lah hawala. Pakai headlamp. Pertama mah nggak tengok kiri, tengok kanan nggak. Itu aja ke arah si bapak warung. Itu juga si bapaknya udah tidur. Diketuk. Pak, ya ada apa? Mau beli air? Oh, ya Neng, ini ada. Dibelinya air. Habis itu makasih ya Pak ya. Itu kan semalaman badai nggak berhenti. Flashit sampai pada ngapung tuh. Udah gitu si bapak kembali lagi ke tenda. Di sini aja atuh Neng, kata si bapak teh. Si bapaknya bawa ke sini. Biarin aja di sana, kata saya teh. Udah gitu si bapak masuk, saya ngebalikin badan. Maksudnya mau pulang lagi ke arah tenda. Penasaran pengen lihat tengah-tengah Surya Kencana. Pas headline disenterin ke sana, astagfirullahaladzim, banyak kuda, ada ratusan, tinggi-tinggi, sama prajuritnya, ditunggangi prajurit, pada bawa tombak, pada bawa tameng. Kok kayak yang perang? Itu badai nggak berhenti-berhenti. Saya sampai, ini mimpi bukan? Sampai jubit tangan. Kerasa sakit dah, mungkin bukan mimpi itu. Udah gitu, ya udahlah kata saya teh. Apa yang saya lihat, mungkin dia ingin memberitahu bahwa di sini dia ada. Udahlah masuk. Keinget si bapak kan lagi hipo. Masuk, masak air, masak makanan. Coba bapak makin gini. Saya, aduh gimana lagi? Mana tadi saya ngelihat kuda sama prajurit lagi, kata saya teh. Udah si bapak dikasih makan itu, pokoknya udah ditanganin ininya pakai minyak angin, pakai selimut emergensi, kasih minum, kasih itu, kasih makan. Udah gitu kan saya bawa Yasin, ngaji terus ngaji Yasin. Sampai kira-kira jam 5 saya ketidur sebentar, ada barangkali 10 menit. Jam 5-10 menit saya bangun, ngedengar suara adzan. Kok kayak ada yang adzan.
Tapi dalam hati saya nih, pantas aja ada yang adzan. Soalnya waktu pertama kali ke sini, ke Surken, ada masjid yang saya lihat. Oke. Gitu. Nah, udah gitu ngelihat ke suami saya, diam. Astagfirullahaladzim, masa iya suami saya meninggal? Digini-gini diam weh. Saya udah sampai nangis gitu ya. Saya gimana turun, kata saya tanya. Mana bawa keril 2 berat, kata saya. Mana orang-orang cuman sedikit yang ngecamp. Diam dulu saya. Diam saya. Udah diam mah. Berdoa, minta pertolongan sama Allah. Ya Allah, kata saya teh, jangan ambil suami saya di saat seperti ini. Kalau misalkan mau diambil, saya ikhlas, tapi jangan dalam keadaan di atas gunung seperti ini, kata saya. Udah gitu, udah selesai berdoa, dilihat ada ini gitu. Alhamdulillahirabbil alamin, saya sampai sujud syukur gitu ya. Udah ngelihat suami saya gitu, ngambil wudhu, saya langsung sholat subuh. Udah sholat subuh, mau minum? Ya, nggak apa-apa. Sehat. Saya kaget, kok semalam kayak gitu, lagian barusan kayak yang meninggal. Saya kan panik ngelihat badan kaku diam kayak gitu. Pas udah semuanya kayak orang yang nggak sakit, kata saya. Malahan pas jam 6-nya ngambil air ke air keramat. Ngambil air ke air keramat buat masak. Ngambil dulu air. Emang nggak apa-apa, mau ditemenin nggak? Nggak usah. Awas jangan kencing lagi di batu itu. Iya. Nggak lama ngambil air, pulang lagi. Nggak ada acara ke Puncak Gede, nggak, udah tahu, kata saya teh. Sekarang mah makan, masak dulu, terus makan. Habis makan kita beres-beres, turun. Ya, rencananya mau ngedirin tenda itu bukan di situ, karena nyampe situnya udah Hujan duluan ya. Hujan, badai, sama udah gelap, jadi kepaksa di situ. Maksudnya kalau di arah timur keturun kan nggak jauh gitu. Ini mah udah jatahnya kali ngedirin tenda di sini. Udah makan, udah itu beres-beres. Seperti biasa yang jahil, carrier berat. Kenapa? Ya biasalah, yang iseng. Biasa berdoa, udah nggak aneh lah. Udah gitu. Jalan. Pamit dulu sama mencekolot baheula mah kakaruhun anu di Gunung Gede. Kan setiap mau naik sama mau pulang suka pamit gitu. Ke Patih Hurip anu di Gunung Gede, punten tos kaganengan ku abdi, ayeuna abdi bade uih da teu betah di dieu. Anjeun tong ngiring da tempat anjeun di dieu. Udah gitu. Artinya teh? Saya mau pulang karena saya nggak betah di sini. Tempat saya bukan di sini. Kamu jangan ikut, tempat kamu di sini. Gitu. Di gunung ini tempat kamu. Udah angkat keril, jalan. Ya nggak ada apa-apa. Turun ke pos 1 udah dikumin kan ya. Berdoa udah dikumin. Jangan ke pos 1 nggak apa-apa. Ke pos 2 nggak apa-apa. Giliran kita rehat nanti di warung yang waktu itu nggak ketemu. Waktu tahun 2001.
Yang waktu itu nggak ketemu. Ya, kita lihat di sana. Pas nyampe di sana, tetap warung itu nggak ada. Oke. Aneh kata saya, apa iya ini benar-benar warung gaib. Saya kepikiran yang dimakan sama saya. Udah gitu, ya udahlah, semoga nggak kejadian apa-apa, kata suami saya. Udah dari situ jalan lagi, berhenti di pos itu Legok Lencak. Yang pertama yang waktu itu mah ketemu di situ, ketemu sama 2 prajurit ya? nenek-nenek. Oh, nenek-nenek. Nggak ada. Apa mungkin udah dikumin waktu di atas mungkin ya, jadi nggak ada. Pas di Gapura itu nggak ada. Alhamdulillah lah, lancar gitu. Pas turun ke bawah mah lancar. Jalan, nyampe lah di base camp. Ke base camp ya, yang base camp salah satu di sana di Pia Putri. Oke. Di base camp sana masuk dulu. Gimana Kang? Damang? Naik dari mana? Naik dari Cibodas. Oh, turun ke Putri ya. Sok ke air dulu bersih-bersih. Sholat dulu. Habis sholat makan dulu. Makan di situ. Habis makan anterin pulang lah, kan biasa suka nganterin gitu. Anterin pulang, nyampe sampai angkot. Oh iya, ayo dianterin tetap pulang. Nyampe angkot, udah nyampe angkot, turun di Rawabango. Di Rawabango naik bis, nyampe Bandung. Biasa kan kalau nyampe Bandung, kalau di Bandung itu habis dari maghrib angkot jarang. Oke. Jalan kaki itu dari Pasir Koja sampai ke rumah jalan kaki. Lumayan jauh gitu. Iya, lumayan jauh. Nyampe di rumah ya lelah. Alhamdulillah selamat. Sampai kembali ke rumah ya. Iya. Oke nih. Dan thank you banget itu ya udah mau berbagi pendakian di Gunung Gede via Cibodas Lintas Putri ya. Iya. Di tahun 2022. Iya. Kita bakal masuk ke sesi tanya jawab. Pendakian Gunung Gede via Cibodas Lintas Putri ya di tahun 2022. Iya. Dan sebelumnya ini kan Teteh pernah melakukan pendakian itu di tahun 2001 ya. Iya, 2021. 2021 via Putri ya. Iya. Dan untuk memastikan kembali bahwa saja warung itu masih ada apa enggak. Iya. Nah, di tahun 2002 ini Kembali di tahun lagi. 2022 ini melakukan pendakian lagi. Iya. Dan ternyata nggak ada warungnya. Nggak ada. Oke, sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, gokil banget sih Teh. Kayak gimana ya? Kayak kita flashback ke masa lalu gitu mungkin. Iya. Di awal pendakian kan Teteh cuma berdua doang nih sama suami. Berdua. Nah, di situ udah disambut sama yang tadi Teteh bilang nih, nenek sama anak kecil 2. Anak kecil berdua. Nah, kalau boleh dijelaskan lebih spesifik lagi tentang nenek ini Teh. Kayak gimana sih ininya? Yang di air terjun itu ya? Oh, yang di base camp sampai Yang di base camp itu ya. Ininya keriput. Rambutnya ke sini. Dan anak kecilnya ini perkiraan umur berapa tuh kira-kira? Ada barangkali umur 5 tahunan lah. Oke, masih kecil 2 ya. Kecil-kecil 2. Oke. Nah, tadi kan Teteh sempet ngeres di salah satu shelter ya. Kita sebut shelter Telaga Warna nih. Iya. Di situ kan semua teman-teman udah pada tahu nih kemistisan dan kehororan shelter itu nih. Iya. Kok bisa-bisanya Teteh stay di situ nih dan melihat salah satu makhluk yang tadi dibilang ya. Iya. Berwujudannya putri Wanita. ular mungkin ya. Iya, disebutnya. putri ular. Oke. Wajahnya cantik, pakai mahkota, cuman telanjang. Dan bawahnya itu ular. Bawahnya ular. Berarti atasnya itu perempuan. Orang. Memang banyak banget sih di situ ya. Iya. Kalau Teteh yang merasakan sendiri dengan aura-aura di shelter itu gimana Teh? Dibanding Pia Putri,
lebih banyak di Via Cibodas. Via Cibodas ya. Iya. Bagi teman-teman semua yang belum tahu nih, kenapa teh Lenia kayak gini? Karena teh Lenia ini mempunyai kelebihan teh ya. Iya. Bisa melihat dan merasakan makhluk-makhluk yang tak kasat mata nih. Iya. Makanya ya wajar aja sih kalau orang-orang yang kita bisa sebut indigo itu bisa melihat kayak gitu nih. Iya. Nggak siang, nggak malam, sama aja mungkin Sama. ya. Kelihatan. Bisa ngeliat juga berarti itu ya. Iya. Walaupun siang itu. Bisa. Sampai kan Teteh kan tadi sempet mau ke Curug dulu nih ya, mau Iya. ke Curug Ciberem ya sebelum lawan pendakian ya. Di situ kan sempet foto-foto Teh. Iya. Teteh ngeliat raja dan ratu di situ. Iya, Raja dan Ratu sama nenek-nenek yang ada di base camp. Oke. Tadi sempet mengambil gambar, ada keganjalan-keganjalan aneh nggak sih di foto itu Teh? Ada. Ada kan ya tadi ya? Iya, Oke, ada. nanti fotonya dikirim aja buat dokumentasi ya. Iya. Ini real, bener-bener berbentuk kayak orang gitu Teh. Iya. Dua sama nenek-nenek. Oke. Nanti kita minta aja foto itu ya. Iya. Oke. Nah, nggak di situ aja nih Teh. Di air terjun yang curug yang di atasnya juga sempat ketemu juga Sempat ya. ketemu Putri. Sempat ketemu. Cuman di Putri sana juga. pakai bajunya kuning. Oke. Kuning kemasan. Dan itu memakai mungkin baju-baju zaman dulu mungkin. Iya. Baju zaman kerajaan zaman dahulu. Oke. Tapi cantik ini Teh. Cantik. Tapi nggak ganggu atau gimana gitu. Enggak ganggu. Dia cuma menampakkan diri aja mungkin. Jadi setiap yang terlihat sama saya nggak pernah ngeganggu. Oke. Karena saya pun nggak ganggu dia. Oke, Gitu. iya. Sama-sama nggak keganggu ya. Jadi ya mungkin makhluk itu menampakkan diri bahwa saja ya gue ada loh di sini. Mungkin kayak gitu Teh ya. Nah, ini kan pertama kali Teteh naik ke Gunung Pangrango nih ya. Ya. Kan sempet ke puncak Pangrango nih. Iya. Nah, aura mistis yang Teteh alami pada saat itu gimana Teh? Arah dari jalur Kandang Badak ke puncak Pangrango. Jalur mistisnya emang kalau menurut mitos Iya. emang serem banget gitu ya. Ah, Emang kerasa. Tapi kalau menurut saya karena udah sering jadi terlihat biasa Biasa aja gitu kata ya. saya gitu. Cuma mungkin ada aura-aura yang Ada aura yang berbeda positif. mungkin di situ ya. Yang beda ada. Oke. Ada aura yang jahatnya itu deh. Ada aura yang baiknya. Oke. Nah, kita kan tahu nih di Gunung Gede, di Gunung Pangrango ini jarang banget ada pendaki yang mau ke Gunung Pangrango ya. Ya. Kan lebih banyak ke gedenya, ke Ke puncak gede. gedenya kan. Mungkin karena jalur ya terlalu lama nggak kerisi orang mungkin, Iya. jadi kayak serem gitu mungkin. Iya. Nah kan Teteh sempat bertanya sama salah satu pendaki Iya. yang mungkin setelah Teteh tahu pendaki itu udah meninggal di situ Iya. 14 hari yang lalu nih. Iya. Kan bahwa saja di bulan Maret itu emang ada berita ada yang meninggal, yang teman meninggal. kita ya, teman pendaki kita yang di arah situ nih. Di arah Panaongan Panaongan 15 menit mau ke puncak gede. Nah, itu nih yang ada mungkin ada keanehan nggak sih Teh pada saat itu? Ada keanehan ya. Kan dia meninggalnya di 15 menit mau ke puncak. Iya. Pas suami saya nanya, ke puncak masih lama, masih jauh. 15 menit lagi. Oke. Apa masih banyak yang turun? Enggak, saya yang terakhir. Pas dia lewat selang detik, bukan menit, selang detik. Pas ditengok lagi ke bawah, ke belakang, nggak ada. Oke. Seharusnya kan kelihatan kita di atas, dia ke bawah, kelihatan. Ini, Berbeda sama pendaki-pendaki yang sebelumnya ditanya ya. iya, berbeda sama yang sebelumnya. Nah, kalau sebelumnya kan pas lewat masih ada gitu. Pas lewat dilihat ada, pas lewat dilihat ada. Dan Ini yang terakhir nggak ada. Oke. Katanya 15 menit lagi sebelum puncak. Iya. Oke. Terus saya keinget, oh, di sini yang meninggal di Panaongan ini. Udah gitu. Saling bertatap mata kan sama suami. Udahlah, jangan dibahas. Oke. Yuk lanjut. Lanjut. Oke nih Teh, kan sempet sampai sebelum puncak yang warung itu ya di maghrib mungkin ya nyampenya ya. Nah, maghrib. Dan sempet di situ sempet stay di warung yang ada di atas itu nih. Di atas puncak. Nah, Enggak sempat, soalnya udah pada beres-beres. oke. Berarti Teteh langsung turun ke bawah nih ya. Langsung Dan di turun. sini ada kejanggalan nih yang menurut mitos setelah turun dari puncak gede itu nggak boleh ngomong Kenapa lama? kenapa lama ya.
Dan di sini Teteh nggak sengaja ngucapin hal itu nih. Iya. Dan bener banget terbukti dari puncak mau ke Surken itu Terasa 1 lama. jam setengah. Iya, diputar-putar. Logika aja tuh ya. Iya. Dari Surken ke puncak itu paling cuma 20 menit atau 15 Iya. menit ya. Tuh ini turun bisa lama nih. Pas pertama naik juga kan, Heeh. turun 15 menit Cepet ada. lah ya. Cepet. Oke. Ini kok terasa sejam setengah. Dan Teteh menyadari bos aja jalur itu diputer-puter aja nih. Iya. Sampai tempat tadi nandain batu ya. Nandain batu yang kayak persegi gitu. Hmm. Sampai 4 kali lewat sana. Udah gitu ngucapin istighfar, nyuruh adan ke suami. Adan, ya. Udah adan, beres adan, jalan, nggak lama nyampe lah ke Surken. Dan bertepatan dengan diguyur yang hujan ya. Iya. Oke, buka tenda di hujan-hujan itu wah, Aduh. kenikmatan tersendiri sih. Hujan, badai. Iya. Pasti basah semua itu yang Iya. ada di dalam situ. Kita nggak bisa, ya tergantung packingan kita ada kalau Iya. kayak gitu. Nah, di malam ini suami Teteh kembali Hipo. kayak gitu lagi nih ya, Iya. kayak di tahun sebelumnya ya. Iya, Dan ini yang lebih parahnya lagi sempet nggak sadarkan diri mungkin. iya, sempat nggak sadar. Tapi Teteh udah ngecek Ngecek. nafasnya itu. Ngecek napas, nggak ada, diem. Diem. Udah gitu, berdoa aja. Selain Allah, siapa lagi yang bisa nolong kita? Oke, iya. Makanya berdoalah sama Allah. Alhamdulillahnya. Kayak yang udah jalan jauh. Kayak kaget gitu tuh ya. Hmm. Oke. Kayak yang gimana ya? Kayak yang sukma kembali gitu. Hmm. Anehnya, pas udah sembuh, kayak yang nggak ngerasa sakit. Mana lebih sehat mungkin ya. Iya, malah sampai ke air keramat ngambil air. Wah, gokil banget ini cerita pendakian Teteh pada tahun itu nih. Dan di tahun sebelumnya juga seperti kayak gitu juga ya. Waduh Teh. Dan thank you banget Teteh ya udah mau berbagi pengalaman pendakian nih di besok pagi nih. Dan thank you banget. Sama-sama. Saya cuma bisa mengundang, belum bisa menjamu sebagaimana layaknya tuan rumah Iya. yang baik nih. Apa Teh? Thank you ya. Iya. Oke, Teh sebelum kita mengakhiri video kali ini, Teteh punya pesan-pesan nih buat teman-teman semua. Seperti biasa, kalau melakukan pendakian harus bersama orang yang tepat, Iya. orang yang udah berpengalaman. Jangan sesekali berucap di gunung itu, jangan sesekali berucap yang kalau istilah kata bahasa Sunda somprang, sombong. Terus harus sopan. Terutama itulah kesopanan santun harus dijaga. Sebab makhluk pun pasti malu kalau kitanya sopan dan santun. Oke, mungkin itu aja dari gua Bang Mange dan juga Teh Lenia nih ya. Gua lupa mulu nih kalau nyebutin nama-nama narsum nih. Oke, mungkin itu aja dari gua Bang Mange. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.